Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di mata kuliah ekonomi makro pertemuan ke-9 ya. Materi hari ini adalah mengenai penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik kuliah hari ini. Oke, langsung aja kita lihat materinya. Nah, minggu lalu kan kita pelajari tentang uang, lembaga keuangan, dan juga penawaran uang. Ya, nah hari ini melanjutkan tentang minggu lalu. Ya, jadi topiknya masih menyangkut dengan penawaran uang, tapi nanti bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi di suatu negara. Kita ketahui bahwa ini masih banyak yang masuk ya, jadi mengganggu nih. Udah telat masuknya. Ya. Penawaran uang itu adalah money supply atau disebut juga sebagai jumlah uang beredar. Nah, nanti jumlah uang beredar ini pastinya nanti akan mempengaruhi perekonomian ya. Udah pasti mempengaruhi tingkat harga atau tingkat inflasi. Di mana kita ketahui bahwa kalau jumlah uang beredar itu semakin banyak, maka itu akan memicu naiknya tingkat harga atau terjadilah inflasi. Nah, kalau jumlah uang beredar sedikit, maka nantinya akan berefek kepada turunnya harga barang. Ya, karena kalau jumlah uang sedikit yang beredar, itu artinya rata-rata masyarakat memegang uang tunai dalam jumlah yang sedikit, sehingga daya beli masyarakat jadi menurun. Kalau daya beli masyarakat menurun, maka barang kurang laku kan. Nah, kalau barang kurang laku, maka ibaratnya harga barang itu cenderung mengalami penurunan daripada sebelumnya. Ya, nanti kita lihat bagaimana efek daripada penawaran uang itu terhadap kegiatan ekonomi negara. Nah, di sini ada konsep penawaran uang dan harga. Kita lihat melalui pandangan klasik terlebih dahulu. Ya. Menurut pandangan klasik itu ada dua teori yang disebut sebagai teori kuantitas ya, atau disebut sebagai quantity theory of money, teori kuantitas uang maksudnya. Kemudian dan teori sisa tunai atau disebut sebagai cash balance theory. Nah, di sini ada dikatakan bahwa ya, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama persentasenya terhadap tingkat harga. Nah, artinya apa? Ketika terjadi kenaikan dalam penawaran uang atau jumlah uang beredar, maka menyebabkan perubahan dalam tingkat harga pada persentase yang sama. Misalnya, kalau terjadi perubahan dalam jumlah uang beredar sebanyak 5%, maka akan menimbulkan perubahan dalam tingkat harga sebanyak 5% juga. Jadi persentase perubahan jumlah uang beredar sama dengan persentase perubahan tingkat harga barang itu sendiri. Ya, nanti kita lihat contoh soalnya yang membuktikan teori ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada persamaan pertukaran, ada rumusnya. MV sama dengan P dikali T. Nah, M itu adalah jumlah uang beredar atau penawaran uang. Kemudian V itu adalah kecepatan peredaran uang, velocity of money. Kemudian P adalah tingkat harga, sedangkan T adalah jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, jadi berdasarkan rumus ini, nanti kita bisa menggunakan rumusnya sesuai dengan kebutuhan, tergantung soal ya. Kalau misalnya di soal ditanya jumlah uang beredar, maka rumusnya adalah P dikali T dibagi dengan V. Nah, kalau yang ditanya adalah kecepatan peredaran uangnya, yang lain diketahui misalnya, berarti P dikali T dibagi dengan M. Ya. Kemudian kalau yang ditanya harga gimana? Kalau ditanya harga berarti P sama dengan MV
dibagi T. Nah, begitu juga kalau ditanya T, ya tinggal dikembangkan sendiri. Kalau T sudah pasti berarti itu sama dengan MV dibagi dengan P. Nah, jadi berdasarkan rumus ini kita bisa mengembangkan rumus-rumus yang lain atau dikembangkan sendiri ya, tergantung dengan kebutuhan daripada soal apa yang diketahui dan apa yang ditanya ya. Jadi dari rumus persamaan pertukaran ini kita bisa menentukan berapa jumlah uang beredar nantinya. Kalau diketahui kecepatan peredaran uang, kalau diketahui tingkat harga, dan kalau juga diketahui jumlah barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan. Ya, kemudian di sini ada yang kedua, teori kuantitas uang dinyatakan dengan persamaan yang kedua, di mana MVY sama dengan Y. M itu tetap disebut sebagai jumlah uang beredar atau penawaran uang. V juga kecepatan peredaran uang, ya. Tapi di sini kecepatan peredaran uang itu hanya untuk membeli barang jadi saja. Jadi kan kita ketahui bahwa barang itu kan ada yang disebut sebagai barang jadi atau final good, ada juga yang disebut sebagai barang setengah jadi. Kalau barang jadi artinya barang itu yang dapat dikonsumsi oleh konsumen langsung tanpa diproses lagi ya ke konsumen yang lain. Tapi kalau barang setengah jadi itu barang udah dibeli oleh satu konsumen kemudian diolah menjadi barang yang lain. Nah, itu barang setengah jadi ya. Jadi kalau di sini yang dimaksud dengan kecepatan peredaran uang di sini hanya merupakan laju peredaran uang yang dibelanjakan untuk membeli barang-barang jadi saja. Nah, sedangkan Y-nya kita ketahui Y itu kan suka disebut sebagai pendapatan nasional ya, seperti materi-materi yang sebelumnya. Nah, nilai Y atau nilai pendapatan nasional itu adalah sama dengan tingkat harga dikalikan dengan jumlah barang. Jadi, kalau Y itu katanya sama dengan tingkat harga HP price dikalikan dengan jumlah barang. Jadi P kali Q sama dengan Y tetap. Nah, kemudian dengan demikian maka Y lebih kecil daripada T. Ya. Kalau T tadi itu apa? T yang sebelumnya itu kan barang dan jasa yang dapat dibeli kan. Nah, barang dan jasa itu kan bisa meliputi barang jadi dan barang setengah jadi. Nah, jadi sehingga kalau mau disebut antara T dan Y perbandingannya itu artinya Y itu lebih kecil daripada PT, berarti T-nya yang lebih besar. Nah, Y-nya yang lebih kecil. Jadi kalau T ini kalau mau dibandingkan dengan Y ya, saya itu nulis ya. T kalau dibandingkan dengan Y itu T-nya lebih besar karena T itu meliputi barang jadi dan barang setengah jadi. Tapi kalau Y itu meliputi hanya barang jadi saja. Maka dikatakan Y lebih kecil daripada PT. Ya, gitu ya. Kemudian sekarang kita masuk pada teori kuantitas uang Irving Fisher ya. Yang mengeluarkan teori ini adalah si Irving Fisher. Nah, katanya adalah perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama tingkatnya atas harga-harga dan perubahan kedua variabel tersebut pada arah yang sama, berarti berhubungan positif. Jadi ketika jumlah uang beredar meningkat, maka tingkat harga akan mengalami peningkatan juga dengan persentase yang sama. Jadi hubungannya adalah positif. Kalau terjadi perubahan dalam penawaran uang yang menurun, maka menyebabkan perubahan tingkat harga juga yang menurun. Jadi hubungannya adalah positif. Kalau satu naik, satu juga naik. Kalau variabel satu turun, variabel lain juga akan turun. Itu yang dikatakan sebagai berhubungan positif atau searah. Nah, kita lihat nanti contohnya. Ya. Ini asumsinya bisa dilihat sendiri. Ini asumsinya ada dua, laju peredaran uang atau velocity of money adalah tetap. Ya, kemudian kesempatan kerja penuh selalu tercapai dalam ekonomi atau namanya perekonomian selalu berlaku keadaan full employment atau kesempatan kerja penuh. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan ini contohnya. Misalkan dalam suatu perekonomian T itu adalah tadi jumlah barang dan jasa ya. T adalah 500. Kemudian penawaran uang itu sama dengan M ya. Jadi M ini M
Kemudian laju peredaran uang itu adalah 5. Ini 5 ini adalah V. Berarti kita bikin di sini ketahui T-nya adalah 500. Kemudian penawaran uangnya M. M-nya adalah 200. Kemudian peredaran uang, laju peredaran uang V-nya adalah 5. Kemudian yang ditanya adalah P. Berapakah tingkat harganya? Katanya. Nah, ini kan langsung dijawab tingkat harga adalah 2. Caranya untuk mendapatkan harganya adalah Rp2. Caranya berarti dengan menggunakan rumus yang tadi. MV sama dengan P kali T. Kalau mau masukin langsung substitusi boleh dengan cara seperti ini yang di sini ya. M-nya 200, V-nya 5, P-nya yang ditanya ya, kemudian T-nya adalah 500. Maka kita kalikan ini adalah 1000. Ini 500P sehingga P-nya adalah 1000 dibagi 500 sama dengan 2. Nah, atau kita langsung mengubah rumus yang asalnya kita kembangkan. Kalau MV sama dengan P kali T, berarti kalau ditanya P, berarti MV dibagi T. Nah, pakai rumusnya bisa juga. Ya, kalau mau substitusikan dari rumus asalnya boleh. Atau mau merubah langsung P sama dengan biar mudah boleh juga gitu ya, supaya memudahkan. Maka ini kita masukin ini 200 kali dengan 5 dibagi dengan 500. Nah, jadi kan hasilnya sama. Itu berarti 1000 bagi 5. Hasilnya 2 ya. Berapa ini? M-nya adalah 200, ya 1000. 1000 dibagi 500 sama dengan 2. Nah, harganya adalah 2. Ya. Nah, kemudian apakah yang akan terjadi kepada tingkat harga apabila penawaran uang meningkat sebanyak 25%? Nah, pertama kan penawaran uang kan adalah M1-nya adalah 200. Nah, kalau seandainya penawaran uang itu meningkat sebanyak 25%, berarti sekarang M-nya itu berubah menjadi, kalau 25% berapa? 25% dari 25% 25 per 100 dikali 200 dari asal jumlah uang beredarnya. Berarti 25% dari 200 adalah berapa? 25% ya? 25%-nya berarti 25 ya. 0,25 kali 100 sama dengan 25. Nah, ini besarnya pertambahan uang. Ini penawaran uang meningkat sebanyak 25. 25% yaitu 25. Berarti jumlah penawaran uang yang kedua berarti M2-nya adalah 200 ditambah 25. Kok 25? 50 ya, sorry. 50 ya. Kalau dari 200. Ini 25% bukan? Apakah yang terjadi jika penawaran uang meningkat sebanyak 25%, yaitu dari 200 menjadi 250. 25% 50 ya? 50 ini ya. Iya, Bu. Ini jadi 0,25 kali 200, ini hasilnya 50. Berarti ini adalah 200 tambah 50 sama dengan 250 ya M2-nya. Nah, jadi M2-nya adalah 250. Nah, dengan menggunakan persamaan yang sama ini, maka dicarilah P-nya. Nah, boleh langsung substitusikan dengan seperti yang di atas ini. Boleh juga menggunakan rumus yang ini, sama aja. Terserah kalian mau pilih yang mana yang lebih mudah. Nah, kemudian ini M-nya 250, V-nya 5, P-nya yang ditanya ya, kemudian T-nya 500. Ini 250 kali 5, 750, kemudian ini 500P, sehingga P-nya saja berarti 750 dibagi 500. Maka hasil harganya adalah 2,5. Nah, yang paling penting sekarang pengertiannya. Yang tadi di statement awal dikatakan bahwa teorinya mengatakan bahwa apabila terjadi perubahan dalam penawaran uang sebanyak 5%, maka mengakibatkan perubahan terhadap jumlah uang beredar sebanyak 5% juga. Nah, apakah betul persentasenya sama? Sekarang kita perhatikan. Nah, ini penawaran uang kan bertambah katanya 25%. 25% dari 200 menjadi 250. Ya. Jadi perubahan atau delta M itu adalah 25%. Nah, sekarang kalau harga mula-mula adalah yang kita hitung adalah P-nya adalah 2.
harga sekarang adalah 2,5. Nah, naiknya harga dari 2 ke 2,5 itu kan persentasenya 25% juga kan? Ya kan? Nah, jadi delta M-nya meningkat dari 25%, perubahan jumlah uang beredar itu adalah 25%, maka terjadi perubahan dalam tingkat harga. Susah nih ya pakai nulis pakai mouse. Jadi delta P-nya adalah 25% juga. Nah, dari mana datangnya 25%? Siapa yang tahu ini caranya? Ini P1, 2. P2-nya 2,5. Gimana caranya dapat 25%? Siapa yang tahu? Kasih formulanya. Jadi kalau P1 adalah 2, P2 adalah 2,5, maka dikatakan bahwa terjadi perubahan kenaikan dalam tingkat harga sebanyak 25%. Gimana dapetin angka 25% itu? Caranya gimana? Ada yang tahu? Ini pertanyaan sederhana ini tentang menentukan persentase. Barangkali di SMA kan udah lebih daripada itu ya, hitung-hitungannya. Siapa yang tahu ini cara menentukan 25%? P1 2, P2-nya 2,5. Maka dikatakan persentase kenaikan tingkat harganya adalah sebesar 25%. Dari mana datangnya? 25% itu caranya gimana? Ini P1 sama dengan 2. P2-nya sama dengan 2,5. Nah, gimana cara menentukan 25%? Coba dijawab dulu. Kalau ditanya jawab aja ya. Urusan benar atau salahnya kan urusan kedua kalau lagi kuliah. Gimana cara menentukannya? Seperti kalian mencari elastisitas permintaan di mikro ya. Ingat nggak gimana cara menentukan persentase kenaikan harga berapa persen, persentase kenaikan jumlah barang yang diminta berapa persen, itu gimana caranya? Kan begini, jadi kalau ini mudah sekali ini ya, P2 dikurangi P1 dibagi dengan P1, coba berapa? Kalkulatornya. 2,5 kurang 2 sama dengan berapa? 0,5 ya. Ini 2,5 dikurang 2 dibagi dengan 2. Ini berarti 0,5 kan? 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,25. Nah, 0,25 itu kalau dalam persen berarti dikali 100 sama dengan 25%. Jadi terbuktilah teori yang tadi ya, menurut teori klasik tadi katanya apabila terjadi perubahan dalam jumlah uang beredar sebanyak 5% misalnya, maka mengakibatkan perubahan dalam tingkat harga sebanyak 5% juga. Nah, di sini terjadi perubahan dalam penawaran uang sebanyak yang disoal ya 25%, maka terjadilah perubahan dalam tingkat harga sebanyak persentase yang sama, yaitu 25% juga. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi, sesuai dengan teori klasik ini mengatakan bahwa apabila terjadi perubahan dalam jumlah uang beredar, maka mengakibatkan perubahan dalam tingkat harga dalam persentase yang sama besarnya. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan kembali. Di sini ada teori yang kedua dari teori klasik itu disebut sebagai teori sisa tunai. Ya, teori sisa tunai rumusnya adalah M sama dengan K kali P kali T. Nah, M itu adalah jumlah uang beredar, kemudian P-nya sama seperti tadi ya, tingkat harga, T-nya juga sama yaitu jumlah barang atau jasa. Kemudian K, nah K-nya ini adalah
bagian dari pendapatan masyarakat yang tetap dipegang dalam bentuk uang tunai. Nah, misalnya kita kan punya pendapatan misalnya. Nah, kalau pendapatan kita misalnya sebulan 5 juta. Nah, tapi yang kita pegang sebagai uang tunai di rumah itu misalnya 2 juta yang cash-nya. Nah, itu adalah K, nilai K. K itu adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang dipegang dalam bentuk uang tunai. Sisanya kan ada, kita kan 3 juta lagi di mana? Yaitu di bank ya. Jadi yang dipegang sebagai uang cash untuk melakukan mencukupi kebutuhan sehari-hari ya, melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Jadi K itu adalah bagian pendapatan masyarakat yang dipegang oleh masyarakat dalam bentuk uang tunai. Nah, di sini dimisalkan sekiranya 20% dari pendapatan akan dipegang masyarakat dalam bentuk uang tunai, misalnya adalah 20%. Kalau 20% itu berarti kan 1/5, ya, 1/5 dari pendapatan kita. Karena kalau totalnya kan adalah 100%. 20% itu berarti 1/5. Nah, jadi misalnya K itu adalah 1/5, ya. Nah, dalam teori sisa tunai, ini kita masukin ini rumusnya, M sama dengan K kali P kali T. Nah, ini ya. Ini datangnya dari mana? Nanti kita lihat caranya ya. Nih, M sama dengan K kali P kali T. Nah, kemudian kalau K-nya kita pindah ke sebelah kiri, maka ini M per K sama dengan P dikali T. Kemudian sedangkan teori persamaan kuantitas yang pertama, itu kan MV sama dengan P dikali T. Nah, lalu kita substitusikan ini, ya, MV sama dengan P kali T. Lalu M per K yang ini tadi, ya. Nah, ini yang M per K yang ini. Nah, itu M per K sama dengan P kali T. Ya. Kalau begitu, saya bisa tulis M per K ya sama dengan PT ini kan sama dengan MV. Ya enggak? Berarti sama dengan MV. Nah, sehingga K-nya saja, kalau K-nya saja itu berarti M. Kalau K-nya saja gimana cara nentuin ya? Kan berarti dikali silang ya kalau gini ya. Nah, kalau sebelumnya gini berarti saya bikin dulu gini. M sama dengan MV kali K. Nah, berarti ini bukan, ya hapus. Sedangkan kalau untuk dicari K-nya saja itu berarti M dibagi dengan MV. Nah, ya. M dibagi M, M-nya coret. Nah, tinggal 1 per V. Jadi sehingga hasil K-nya adalah 1 dibagi V. Jadi K itu sama dengan 1 per V rumusnya. Cara mencarinya adalah dengan mensubstitusikan rumus yang di pertama tadi. Gitu ya. Oke, sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Sebelum kita lanjut. Cukup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Kalau tidak ada berarti kita lanjutkan. Kemudian di sini ada kritik-kritik atas teori kuantitas uang. Nah, ini silakan kalian baca sendiri ya. Kritiknya ya. Kemudian apakah dia seperti ini, seperti ini, silakan dibaca sendiri. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada teori kuantitas teori keuangan Keynes. Nah, Keynes ini adalah tokoh ekonomi yang selangkah lebih maju daripada teori klasik. Jadi ada teori klasik tadi ada 2, teori Edwin Fisher ya, MV sama P kali T, dan ada teori sisa tunai. Ya, kemudian kita masuk pada teori keuangan Keynes. Nah, dia berarti selangkah lebih maju daripada teori klasik. Nah, teori keuangan Keynes ini ada tiga aspek ya, atau 3 teori yang dikeluarkan. Yang pertama yaitu menyangkut dengan tujuan masyarakat untuk memegang uang, kemudian faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga, kemudian yang ketiga adalah efek perubahan penawaran uang atas kegiatan ekonomi negara.
Nah, jadi ada 3 aspek atau 3 teori yang dikeluarkan oleh Keynes. Nah, teori yang pertama yaitu menyangkut dengan tujuan orang memegang uang. Jadi, menurut Keynes ya, itu tujuan orang memegang uang itu ada 3. Yang pertama adalah permintaan uang untuk melakukan transaksi. Transaksi itu adalah untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Kemudian permintaan uang untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga berarti ada orang menyimpan uang untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kalau dia sakit, kalau dia kena musibah, kalau dia kecelakaan dan sebagainya. Ya. Jadi itu permintaan uang untuk berjaga-jaga. Kemudian kalau yang ketiga adalah permintaan uang untuk spekulasi. Nah, spekulasi ini berhubungan dengan pembelian terhadap surat-surat berharga di pasar uang atau pasar modal, ya. Jadi kalau seandainya jadi ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa orang melakukan permintaan terhadap uang untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Dan untuk spekulasi ini seperti apa? Nah, di sini dikatakan bahwa kalau spekulasi itu kan berhubungan dengan permintaan uang untuk spekulasi untuk membeli surat-surat berharga. Jadi ibaratnya itu kalau permintaan uang untuk spekulasi itu dipengaruhi oleh suku bunga. Kalau suku bunga di pasar uang itu tinggi, nah itu berarti yang diuntungkan siapa? Jadi ada unit surplus dengan unit defisit ya, supaya kalian tahu dulu ya, supaya nanti ketemu logika pikirnya. Jadi kalau dalam pasar uang, pasar modal, sama dengan seperti lembaga keuangan juga, ya sebagai lembaga intermediasi antara unit defisit dengan unit surplus. Nah, yang menerbitkan surat-surat berharga sudah pasti unit defisit. Ya, unit defisit. Ini unit defisit. Ini pihak yang membutuhkan dana atau modal. Ada unit surplus. Surplus itu berarti pihak yang kelebihan dana. Nah, kalau unit defisit ini adalah yang menerbitkan surat-surat berharga. Surat utang ibaratnya. Nah, yang menerbitkan surat utang adalah unit defisit. Nah, kalau diterbitkan surat utang, tujuannya untuk apa? Untuk dijual kepada unit surplus. Kalau dijual berarti kan dia menawarkan suku bunga. Nah, dia menawarkan pasti dengan suku bunga. Karena kalau dia jual berarti dia meminjam dari unit surplus. Nah, berarti unit surplus membeli surat utang itu. Jadi ibaratnya unit defisit menawarkan suku bunga kepada unit surplus supaya dia bisa meminjam uang. Nah, itu artinya kalau suku bunga tinggi tidak disukai oleh unit defisit kan, karena dia harus membayar bunga kepada unit surplus. Nah, jadi ketika suku bunga di pasar uang tinggi, maka si unit defisit ini mengurangi penjualan terhadap surat-surat berharga. Nah, mengurangi penjualan berarti ini mengurangi pembelian. Jadi mengurangi pembelian terhadap surat-surat berharga. Tapi kalau unit surplus gimana? Kalau suku bunga tinggi, unit surplus akan membeli atau menambah pembelian surat-surat berharga. Nah, gitu ya. Jadi kalau suku bunga terhadap penjualan surat-surat berharga itu adalah berbanding terbalik. Ya, kalau suku bunga dengan pembelian surat-surat berharga itu adalah berbanding lurus. Nah, gitu kira-kira. Jadi menyangkut dengan pembelian permintaan uang untuk melakukan spekulasi ya yang berkaitan dengan suku bunga di pasar uang. Nah, sekarang kita lihatlah bagaimana teori permintaan uang untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Ya. Nah, di sini ada kurvanya. Kita lihat pertama permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Nah, kalau permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga itu dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Ya, artinya kalau semakin tinggi pendapatan nasional, maka permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga atau MRP namanya, disingkat menjadi MRP, ini transaksi dan berjaga-jaga digabung menjadi 2. Karena permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ini yang pertama dan yang kedua dipengaruhi oleh pendapatan nasional, maka ini meningkat. Nah, kalau pendapatan nasional menurun, maka permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga atau MRP adalah turun juga.
Ya, jadi semakin banyak pendapatan yang kita peroleh, maka pastinya kita permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga semakin meningkat. Dan seiring dengan menurunnya pendapatan, berarti permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga juga semakin menurun. Maka kurvanya adalah dari kiri bawah ke kanan atas. Ini adalah pendapatan nasional, Y yang ke atas, yang ke samping adalah MRP, adalah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Kalau pendapatan nasionalnya di YA, nah, maka permintaan uang transaksi dan berjaga-jaga adalah MA. Kalau pendapatan nasionalnya naik menjadi YB, nah permintaan uangnya juga meningkat. Nah, ini tanda titiknya. Sehingga titik ordinat ini kalau kita hubungkan, ini dari titik origin mulainya, ya, ini adalah permintaan uang, nggak belok-belok ya, ini karena saya susah gambarin ini. Nah, adalah MRP, jadi bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Itu menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara Y dan MRP. Nah, kemudian gambar sebelahnya, ini adalah permintaan uang untuk spekulasi. Nah, permintaan uang untuk spekulasi kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Itu menunjukkan bahwa permintaan uang untuk spekulasi itu berbanding terbalik dengan suku bunga. Ini ada suku bunga. Kalau suku bunga di pasar uangnya adalah tinggi, R0, maka permintaan uang untuk transaksi berjaga-jaga, spekulasi adalah rendah, M0. Ya, kalau suku bunga tinggi, permintaan uang untuk spekulasi jadi rendah. Karena orang akan, unit defisit akan mengurangi penjualan terhadap surat-surat berharga di pasar uang. Ya. Kemudian kalau suku bunga turun menjadi R1, maka permintaan uang untuk spekulasi akan bertambah. Nah, suku bunga yang rendah disukai oleh unit defisit, tapi tidak disukai oleh unit surplus. Nah, suku bunga yang tinggi tidak disukai oleh unit suku bunga yang tinggi disukai oleh unit surplus, tapi tidak disukai oleh unit defisit. Karena unit defisit yang membayar bunga, ya, yang mendapatkan bunga siapa? Yaitu unit surplus, ya. Seperti nasabah bukan nasabah ya, nasabah bank dengan bank. Nah, kalau bank itu kan menyukai suku bunga yang tinggi kan, menyukai suku bunga yang tinggi karena apa? Suku bunga yang tinggi itu akan dibayar oleh bagi yang si peminjam. Nah, berarti antara bank dengan si peminjam uang atau sebagai debitur, berarti bank menyukai suku bunga yang tinggi, debitur tidak menyukai suku bunga yang tinggi. Tapi kalau bank dengan kreditur sebagai si penabung, nah penabung menyukai suku bunga yang tinggi, tapi bank tidak menyukai suku bunga yang tinggi. Kira-kira begitu ya. Kalau ini menyangkut dengan antara unit defisit dengan unit surplus terhadap suku bunga tadi. Nah, kemudian ini sudah permintaan uang transaksi dan berjaga-jaga, ini spekulasi. Sekarang kita gabungkan gambar keduanya ini. Nah, kalau kita menggabungkan gambarnya, kan kita variabelnya ini beda. Taruhlah di sebelah kanan ini adalah permintaan uang. Nah, kalau yang ke atas ini pendapatan nasional. Sementara yang gambar yang satu lagi adalah suku bunga. Nah, bagaimana kita mau menggabungkan gambar ini supaya nanti bisa menghasilkan gambar permintaan uang total. Nah, maka yang pendapatan nasional ini kita ganti dengan R. Jadi kita memilih suku bunga yang dijadikan sebagai sumbu ke yang vertikal. Nah, sekarang kita perhatikan coba. Nah, ini adalah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tadi MRP. Ini sekarang variabelnya adalah suku bunga R. Nah, karena permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tadi adalah dipengaruhi oleh pendapatan nasional, maka kalau kita sandingkan dengan suku bunga, itu artinya permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Nah, kalau tidak dipengaruhi oleh suku bunga, maka kurvanya adalah bentuknya vertikal ke atas. Nah, ini artinya kalau suku bunganya adalah di R0 maupun di R1 atau di R2 sekalipun atau di R3 sekalipun dan seterusnya, maka permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaganya adalah tetap. Karena dia tidak dipengaruhi oleh suku bunga, tapi dia dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Tapi pendapatan nasional kan kita eliminasi, ya, jadi kita gantikan sebagai
suku bunga. Maka dia kurva MRP-nya berubah. Kemudian kalau yang ini, yang kedua ini tadi sama ya, permintaan untuk spekulasi. Itu berbanding terbalik dengan suku bunga. Maka kita gabungkan gambar ini dengan yang gambar ini. Ya, sehingga ini adalah MRP-nya. Ini MRP bukan MSP ini. Ini salah nih ya di buku ya. Nah, kemudian yang ini adalah MSP-nya. Ini besarannya. Jadi kalau permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga kan mulainya misalnya di sini 100. Nah, misalnya ini 100. Sedangkan ini misalnya mulainya adalah 50. Maka ini selisihnya adalah ini 100 tambah di sini adalah 150. Nah, ini 100 misalnya ya. Ini adalah 50, berarti 150. Nah, jadi mulainya adalah kurvanya dari sini. Ini adalah kurva permintaan uang total atau disebut sebagai MD. MD itu singkatan daripada money of demand. Jadi permintaan uang total ini terdiri dari permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditambah dengan permintaan uang untuk spekulasi. Jadi ada dua. MD itu sama dengan permintaan uang MRP, transaksi dan berjaga-jaga, ditambah dengan permintaan uang untuk spekulasi. Nah, itu disebut sebagai permintaan uang total. Nanti kita analisisnya dengan menggunakan yang MD aja, nggak kita pecah-pecah lagi gitu. Ya. Jadi itu teori tujuan orang memegang uang tunai oleh Keynes ya. Jadi ada 3, permintaan uang untuk transaksi, permintaan uang untuk berjaga-jaga, dan permintaan uang untuk spekulasi. Oke, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanya? Silakan, Kakak mau lanjut? Lanjut, Bu. Oke, sekarang kita lihat di sini permintaan uang. Tadi ada permintaan uang ya, atau MD. Sekarang kalau ada permintaan uang, sudah pasti ada penawaran uang. Nah, penawaran uang itu kan tadi udah kita bahas dari kemarin-kemarin juga, atau disebut sebagai money supply. Money supply atau jumlah uang beredar. Nah, jadi penawaran uang disebut sebagai money supply. Ini MS. Kalau MD-nya yang ini MD nih. Yang tadi ya, yang kita ciptain tadi. Kalau di sini tulis DM, DM itu sama dengan MD. DM itu demand of money, atau di sini adalah money demand ya, permintaan uang. Sama. Nah, MS, kalau MS itu bentuk kurvanya adalah vertikal. Artinya apa ini? Seperti tadi ya. Kalau saya mau bikin gambarnya di sebelah sini, misalnya sebelum kita lihat gambar yang sudah dikolaborasi. Nah ya, kalau saya mau bikin kurva MS, ini adalah MS, kemudian ini adalah suku bunga. Nah, kurva MS itu bentuknya adalah vertikal. Ini adalah MS. Kenapa dia vertikal? Itu artinya suku bunga, misalnya suku bunga R0, atau suku bunga naik menjadi R1, atau suku bunga naik menjadi R2, dan seterusnya sampai ke atas. Ya, itu naik turunnya suku bunga itu tidak mempengaruhi jumlah penawaran uang. Penawaran uangnya adalah tetap, tidak berubah. Nah, artinya penawaran uang itu tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Walaupun suku bunga bank naik atau turun, penawaran uangnya adalah tetap. Jadi tidak dipengaruhi oleh suku bunga penawaran uang. Tapi nanti kalau penawaran uang itu, karena dia tidak dipengaruhi oleh suku bunga, tapi kalau penawaran uang itu nanti akan mempengaruhi besar kecilnya suku bunga. Jadi kalau penawaran tadi suku bunga itu tidak mempengaruhi, artinya tidak mempengaruhi. Kalau naik turunnya suku bunga, maka penawaran uang adalah tetap atau konstan. Ya, kalau saya bikin logonya adalah kira-kira seperti itu ya. Ini jangan tanda ini. Nah, begini aja. Mau suku bunga naik atau suku bunga turun, maka penawaran uang tetap artinya konstan. Nah, garisnya begitu.
Tapi kalau naik turunnya penawaran uang akan mempengaruhi suku bunga. Nah, jadi variabel X bisa mempengaruhi Y atau Y bisa mempengaruhi X. Nah, tapi di sini X tidak mempengaruhi Y, tapi Y bisa mempengaruhi X. Nah, ibaratnya begitu ya kalau dalam statistiknya. Jadi penawaran uang misalnya meningkat, nanti akan mempengaruhi suku bunga akan turun. Jadi kalau jumlah uang beredar itu bertambah banyak, berarti nilai uang mengalami penurunan. Nilai uang itu disebut sebagai suku bunga. Nah, dan sebaliknya kalau penawaran uang itu turun atau jumlah uang beredar itu semakin sedikit di masyarakat, maka suku bunga akan naik. Nah, itu dia efeknya. Nah, yang kita gunakan adalah konsep yang ini. Jadi suku bunga tidak mempengaruhi penawaran uang, sehingga kurva MS-nya adalah bentuknya vertikal. Lalu, kalau penawaran uang itu bertambah, kalau bertambah dia bergeser ke arah kanan. Nah, dengan sejajar. Ya, penawaran itu bertambah menjadi MS1. Nah, itu artinya apa? Kalau penawaran uang bertambah, atau dia misalnya penawaran uang berkurang berarti gesernya ke arah kiri. Nah, kalau dia geser ke kiri berarti penawaran uang berkurang. Kira-kira siapa yang bisa atau apa yang menyebabkan penawaran uang itu bertambah atau penawaran uang itu bisa berkurang? Kira-kira apa? Apa faktor yang bisa menyebabkan bertambahnya jumlah uang beredar atau berkurangnya jumlah uang beredar? Silakan, siapa yang bisa jawab? Sebelum saya terangin. Barangkali ada pemahaman sendiri. Siapa yang bisa menambah jumlah uang beredar dan siapa yang bisa mengurangi jumlah uang beredar? Atau apa faktor yang menyebabkan pertambahan atau pengurangan jumlah uang beredar yang ada di masyarakat? Keadaan ekonominya, Bu. Keadaan ekonomi gimana? Kayak misalnya kalau negaranya inflasi atau harga itu, nanti uang yang beredar di masyarakat jadi lebih banyak. Nah, nanti yang mengontrolnya Bank Indonesia kayak gitu mungkin. Yang mengontrolnya Bank Indonesia. Ya, itu artinya jawaban kamu yang mana? Dua-duanya saling mempengaruhi, Bu. Keadaan ekonominya atau bank sentralnya? Yang bisa mempengaruhi jumlah uang beredar. Faktornya itu berarti yang pertamanya. Kalau yang pertama mempengaruhinya, nanti efeknya adalah yang mana? Kalau keadaan ekonomi kan dipengaruhi berarti. Bukan keadaan ekonomi mempengaruhi jumlah uang beredar. Tapi apa yang mempengaruhi sejumlah uang beredar bertambah atau berkurang. Berarti kan seperti ada tangan yang bisa mempengaruhi. Nah, lewat siapa itu? Permintaan barang, Bu. Hah? Permintaan barang. Masuk permintaan. Tadi dia udah sebutin ini lewat bank sentral. Jadi bank sentral lah yang bisa menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara apa? Yaitu dengan cara kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Kebijakan moneter itu kan ada 3, ya. Bank sentral dalam melakukan kebijakan moneternya untuk mempengaruhi jumlah uang beredar bisa melalui dengan yang pertama itu menaikkan atau menurunkan suku bunga diskonto. Ya, suku bunga, menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga diskonto. R itu suku bunga ya, rate of interest. Kemudian atau menaikkan giro wajib minimum bank umum atau menurunkan giro wajib minimum. Kemudian yang ketiga adalah menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia. Nah, ini satu, yang kedua, ini yang ketiga. Jadi, Bank Sentral selaku otoritas moneter bisa mempengaruhi jumlah uang beredar dengan cara melakukan kebijakan moneter, yaitu menaikkan atau menurunkan suku bunga diskonto, menaikkan atau menurunkan giro wajib minimum, dan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia. Kalau Bank Sentral ingin menambah jumlah uang beredar, kalau menambah berarti jumlah uang beredar di masyarakat sedikit. Nah, berarti ingin ditambah dengan cara apa?
Dengan cara yang di sebelah kanan ini, menurunkan suku bunga diskonto, menurunkan giro wajib minimum, dan membeli sertifikat Bank Indonesia. Nanti pada saatnya akan saya bahas ini kebijakan moneter ya, kalau ada topiknya khusus gitu. Kalau keadaan perekonomian sedang inflasi, di mana jumlah uang beredar banyak, maka Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan suku bunga diskonto, menaikkan giro wajib minimum, dan menjual sertifikat Bank Indonesia. Nanti kalau pas topiknya saya bahas secara detail. Ini sekedar gambaran aja dulu ya. Nah, jadi kalau MS0 bergeser ke arah kanan menjadi MS1, itu artinya penawaran uang bertambah, meningkat. Berarti keadaan perekonomian sedang apa di sini? Di MS0 ini. Keadaan perekonomian sedang inflasi atau sedang deflasi, sehingga Bank Sentral menambah jumlah uang beredar. Deflasi, Bu. Berarti keadaan perekonomian ini sedang deflasi. Deflasi itu kan tanda-tandanya adalah jumlah uang beredar sedikit, harga barang murah. Supaya harga barang sedikit naik, ya, menstabilkan harga, kemudian jumlah uang beredar sedikit bertambah, maka Bank Sentral menambah jumlah uang beredar dengan cara yang ini. Bisa yang ini, bisa yang ini, dan bisa yang ini. Nah, jadi ini diketahui bahwa perekonomian sedang deflasi. Sehingga titik equilibrium yang antara demand MD sama MS mula-mula kan di sini di E0. Suku bunga adalah R0. Nah, di sini adalah permintaan uang, ini MD0 sama dengan MS0. Ini juga MD, ini juga MS. Kemudian kalau Bank Sentral menambah jumlah uang beredar, berarti equilibriumnya berubah dari E0 menjadi E1. Itu menyebabkan suku bunga menjadi turun. Nah, suku bunga turun. Di sini MD0 tetap MD-nya tidak berubah ya, sama dengan MS1. Nah, artinya apa? Kan berlakulah yang teori yang saya bilang ini. Nah, ketika penawaran uang itu meningkat, maka suku bunga akan turun. Jadi kalau penawaran uang bertambah, maka suku bunga akan turun. Jadi nilai uang akan semakin menurun. Ya, karena suku bunga itu kan adalah nilai daripada uang. Bagaimana kalau penawaran uang berkurang? Coba saya bikin gambarnya, ini penawaran uang yang bergeser ke arah kiri. Nah, mana ketemunya? Ini berarti MD-nya kan harus dipanjangkan kan ke sini ya. Nah, ketemunya kan di sini. Kalau ketemunya di sini berarti R-nya gimana? Kalau saya panjangin gambarnya ini R-nya berarti meningkat kan? Jadi ibaratnya kalau penawaran uang semakin turun, suku bunga udah pasti naik dari R0 ke R2 gitu. Kira-kira. Ya. Jadi efeknya adalah kalau penawaran uang ditambah menyebabkan suku bunga turun, kalau penawaran uang berkurang menyebabkan suku bunga akan naik. Tapi suku bunga, naik turunnya suku bunga tidak bisa mempengaruhi penawaran uang. Artinya penawaran uang itu tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Tapi kalau permintaan uang tadi gimana? Permintaan uang itu dipengaruhi oleh suku bunga ya. Adalah suku bunga berbanding terbalik dengan permintaan uang yang tadi MD ini ya. MD kan kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Itu artinya suku bunga yang naik, permintaan uang rendah. Kalau suku bunga turun, permintaan uang bertambah gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Sekarang kita lihat bagaimana teori Keynes yang ketiga ini ya, yaitu uang dan kegiatan ekonomi. Bagaimana perubahan penawaran uang terhadap kegiatan perekonomian negara, ya. Nah, ini dikenal sebagai oleh Keynes dikenal sebagai mekanisme transmisi atau atau disebut sebagai transmission mechanism. Itu adalah suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang terhadap kegiatan ekonomi negara. Jadi bagaimana perubahan delta MS nanti akan mempengaruhi perekonomian. Nah, efeknya apa nantinya? Itu.
Nah, menurut Keynes, mekanisme transmisi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan terhadap suku bunga. Tapi ini bukan MI ya soalnya. Jadi perubahan penawaran uang nanti begini. Perubahan jumlah uang beredar atau money supply akan mempengaruhi suku bunga. Suku bunganya gimana? Suku bunga akan turun. Itu yang pertama. Selanjutnya perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Nah, dari suku bunga yang turun tadi, nah itu kan kalau suku bunga bank turun, orang akan melakukan peminjaman kepada bank lebih banyak gitu. Berarti investasi meningkat efeknya. Kemudian yang ketiga, perubahan investasi mengubah pengeluaran agregat. Kalau investasi meningkat, sudah pasti pengeluaran agregat atau agregat expenditure meningkat. Sehingga apa? Sehingga akhirnya pendapatan nasional akan meningkat pula. Nah, jadi ini tahapan pertama, tahapan kedua, ini tahapan ketiga. Itu tahapan 1, 2, dan 3 itu disebut sebagai mekanisme transmisi oleh Keynes. Jadi, mekanisme transmisi itu menggambarkan efek perubahan dalam penawaran jumlah uang beredar yang akan mempengaruhi kegiatan perekonomian atau mempengaruhi pendapatan nasional. Gitu ya. Ini efek-efeknya. Tahap-tahapannya, tahap 1, 2, dan 3. Nah, dari mekanisme transmisi ini, kalau mau diilustrasikan ke dalam bentuk kurva, kurvanya akan bentuk seperti ini nantinya. Nah, ini mula-mula penawaran uang. Ya, tadi ini gambarnya sama seperti tadi ya. Ini adalah suku bunga, yang ini adalah MD, MS. Nah, ini penawaran uang bertambah. Mula-mula suku bunga di R0, ini adalah MS0. Kemudian penawaran uang bertambah bergeser ke kanan, maka equilibrium pertama di sini E0, ini sekarang berpindah menjadi E1. Suku bunga akan turun, ya. Ini MS1. MS1. MS0 sama dengan MD0, MD, kemudian MS1 sama dengan MD. Karena MD-nya tidak mengalami perubahan. Ya, MD ini atau DM. DM sama dengan MD, permintaan uang. Dengan turunnya suku bunga, nah, suku bunga yang turun maka mempengaruhi kenaikan dalam jumlah investasi. Nah, misalnya di sini mula-mula suku bunganya R0, maka investasinya adalah I0. Kemudian kalau suku bunga turun menjadi R1, maka ada pertambahan dalam jumlah investasi. Jadi I1. Ini ada delta I, ya, dari I0 ke I1 itu disebut sebagai delta I atau perubahan investasi. Nah, maka titik-titik ordinat ini titik ordinat pertama, ini titik ordinat kedua, kalau kita hubungkan, ini adalah kurva investasi atau dikenal juga sebagai MEI. Marginal Efficiency of Investment, kalau nggak salah. E-nya itu efisiensi atau apa gitu ya. Efisiensi sepertinya. Ya, jadi marginal efficiency of investment, atau bisa juga ditulis kurva investasi. Nah, jadi investasi itu suku bunga akan mempengaruhi jumlah investasi secara negatif atau berbanding terbalik. Kalau suku bunga rendah, maka investasi bertambah. Kalau suku bunga tinggi, maka investasi berkurang. Kemudian, ini tahapan yang pertama, ya, yang tadi mekanisme transmisi, ini tahapan yang kedua. Lalu kita lihat tahapan yang ketiganya, bagaimana perubahan dalam investasi mempengaruhi pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Nah, ini seperti kurva yang kalian pelajari di keseimbangan perekonomian 2 dan 3 serta 4 sektor. Ya. Ini ada sumbu yang ke samping ini pendapatan nasional, kemudian yang ke atas ini adalah pengeluaran agregat, kemudian ini adalah garis bantu 45 derajat, Y sama dengan AE. Nah, ini adalah agregat expenditure yang pertama misalnya, ya, yang terdiri dari ada C tambah I tambah G. Kalau perekonomian adalah 4 sektor, misalnya ini tambah X kurang M misalnya. Nah, ini kan adalah
titik keseimbangannya. Ini adalah pendapatan nasional keseimbangan yang pertama. Ini equilibrium yang pertama. Nah, kalau terjadi perubahan dalam jumlah investasi tadi karena suku bunga yang rendah menyebabkan investasi bertambah, nah terjadi perubahan dalam jumlah investasi. Kalau I-nya meningkat berarti sudah pasti pengeluaran agregat kurvanya akan sejajar dengan seiring dengan pertambahan jumlah investasi. Misalnya delta I-nya adalah 50 triliun. Nah, ya jadi berubah menjadi misalnya di sini 100, jadi sini 150. Nah, misalnya gitu. Nah, kurva AE-nya kan bergesernya dengan sejajar dengan kurva AE mula-mula. Nah, ini AE1. Ini equilibrium yang sekarang. Nah, maka pendapatan nasional kan meningkat. Jadi ibaratnya kalau suku bunga turun, investasi meningkat, maka investasi meningkat, pengeluaran agregat bertambah itu bergeser ke arah atas. Kalau pengeluaran agregat bertambah, sudah pasti pendapatan nasional meningkat. Nah, efeknya adalah pendapatan nasional meningkat. Gitu ya. Itu yang disebut sebagai mekanisme transmisi oleh Keynes. Jadi ada 3 tahapan. Jadi kalau ditanya tentang apa itu mekanisme transmisi, kalian sudah tahu, dan tahapannya apa, ada 1, 2, 3, dan bagaimana kurvanya, kalian juga sudah tahu dan bisa menjelaskan secara detail. Ya, jadi 3 tahapan itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan barangkali sebelum saya lanjut lagi? Cukup, Bu. Kemudian menyangkut dengan perangkap likuiditas, ya. Ini ada sebut sebagai perangkap likuiditas, yaitu suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk spekulasi menjadi elastis sempurna. Jadi kita ketahui bahwa suku bunga itu kan akan merangsang para unit surplus untuk menabung, ya kan? Berarti kan ibaratnya kalau suku bunga yang tinggi itu akan mendorong orang untuk melakukan menabung. Jadi berhubungan positif dengan tabungan ya. Kalau suku bunga turun, berarti tabungan juga turun. Akan tetapi kalau suku bunga dengan investasi itu berbanding terbalik. Suku bunga tinggi, investasi menurun. Kalau suku bunga turun, maka investasi bertambah. Nah, sehingga suku bunga ini nanti ada batas minimumnya yang ditetapkan oleh bank. Misalnya suku bunga minimumnya adalah 2%. Kalau seandainya suku bunga di bawah 2%, berarti tidak ada hasrat orang untuk melakukan tabungan ke bank. Ya. Jadi ada suku bunga minimum, batas minimumnya bank menentukan suku bunga. Jadi tidak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah, orang tidak ada keinginan untuk melakukan nabung. Walaupun ada yang lebih banyak melakukan investasi ya, gimana orang menabungnya nggak ada, gimana mau meminjam gitu kan? Bank itu kan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Jadi ada suku bunga minimumnya. Nah sekarang kita lihat bagaimana yang disebut sebagai perangkap likuiditas. Nah ini adalah gambar keadaan yang disebut sebagai perangkap likuiditas. Misalnya ini adalah suku bunga bank. Ini adalah MD juga MS. Ini MD juga MS. Permintaan uang juga penawaran uang. Nah, kalau suku bunga, ini yang saya bilang tadi ya, suku bunganya dari 0, ini ada 2%, 4%, 6%, 8%. Yang dikatakan suku bunga minimum adalah 2%-nya ini. Jadi bank nggak bisa menentukan suku bunga di bawah 2%, karena akan merugikan. Bukan merugikan, nggak ada hasrat untuk menabung. Ya, kalau nggak ada hasrat untuk menabung, berarti bank tidak berhasil menghimpun dana dari masyarakat. Bagaimana dia mau menyalurkan kalau tidak ada dana yang dihimpun gitu ya. Nah, di sini kurva MD, nih kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah nih. Nah, yang kita ketahui tadi kurva MD itu kan bentuknya begini. Tapi di sini ada yang elastis sempurna, dari E1 ke E2 itu elastis sempurna. Jadi kalau kurva yang ini adalah bentuknya begini. Nah ini flat aja dia. Artinya dia nggak mungkin turun begini. Kalau turun berarti suku bunga turun. Nah itu yang disebut sebagai perangkap likuiditas dari E1 ke E2 ini adalah perangkap likuiditas. Likuiditas itu artinya kan kemampuan suatu bank untuk membayar kewajiban jangka pendek pada nasabahnya.
ya. Jadi ketika nasabah ingin mengambil uangnya di bank, bank itu harus ada uangnya, ya. Kalau seandainya itu menyangkut dengan tabungan biasa, tapi kalau tabungan deposito kan ngambilnya kan harus tetap sesuai dengan jangka waktunya, gitu ya. Nah, kita perhatikan sekarang ini kurva MD, kemudian ini MS0, penawaran uang mula-mula, kemudian penawaran uang bertambah berarti menjadi ke MS1, bertambah lagi penawaran uangnya menjadi MS2. Ini adanya apa ini? Berarti keadaan pertama ini adalah deflasi, ya. Berarti bank sentral menurunkan suku bunga, maka jumlah uang beredar bertambah, menurunkan suku bunga lagi, penawaran uang bertambah lagi. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, ini equilibrium pertama E0 dengan suku bunga adalah 4%. Ini adalah MS0. Kalau bank sentral menambah penawaran uang itu, kemudian akan menyebabkan suku bunga menjadi turun, menjadi 2%. Ini berarti penawaran uang sekarang berubah menjadi MS1. Ini equilibrium yang kedua, E1. Ini E0, ini E1. Kemudian apabila bank sentral menambah lagi jumlah penawaran uang, maka E1 ini akan bergeser ke arah E2. MD-nya tidak mungkin, harusnya kan begini ya, turunnya begini. Nah, tapi nggak mungkin turun lagi. Kalau turun lagi berarti suku bunga turun, bahkan jadi minus, kan nggak mungkin. Nah, jadi sehingga apa? Sehingga MD-nya itu bentuknya dari mulai E1 itu bentuknya adalah flat, horizontal. Nah, ini menggambarkan bahwa apabila bank sentral terus menambah jumlah uang beredar, maka tidak menyebabkan suku bunga turun di bawah 2%. Karena kalau suku bunga turun lagi menjadi di bawah 2%, itu tidak ada kegiatan ekonomi yang terjadi. Jadi tidak ada saving, tidak ada investasi karena terlalu rendah suku bunga. Jadi tidak ada hasrat orang untuk melakukan menabung, ya. Itu yang disebut sebagai perangkap likuiditas, di mana kurva permintaan uang yang tadinya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dan menjadi elastis sempurna. Ini yang dikatakan elastis sempurna. Jadi kalau kurva bentuknya horizontal itu begini. Nah, ini horizontal, itu dari E1 ke E2 kan horizontal. Artinya mau apa? Itu kurva apa itu? MD ya. Permintaan uang itu dari sini ya, permintaan uang MD1 atau di MD2 atau di MD3 atau MD2 sampai tak terhingga itu suku bunga tetap. Jadi tidak mengalami perubahan. Artinya suku bunga tidak mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Jadi suku bunga tetap, permintaan uangnya itu bisa bertambah, bisa berkurang. Gitu. Jadi begitu yang disebut sebagai perangkap likuiditas, di mana kurva permintaan uang menjadi elastis sempurna. Gitu ya. Nah, kemudian ini baru kita masuk pada kebijakan moneter. Ya, kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Nah, kebijakan moneter itu ada kebijakan moneter kualitatif dan ada kebijakan moneter yang kuantitatif. Kalau kebijakan moneter yang kuantitatif itu yang tadi saya sebutin, dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga diskonto, menaikkan atau menurunkan giro wajib minimum, dan melakukan operasi pasar terbuka atau disebut sebagai menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia. Ya. Tadi sudah saya jelasin tadi ya sedikit banyaknya ya. Kalau sedang deflasi, keadaan perekonomian di mana jumlah uang beredar sedikit, maka bank sentral menambah jumlah uang beredar dengan cara apa? Bisa dengan cara menurunkan suku bunga diskonto, menurunkan giro wajib minimum, dan menjual sertifikat Bank Indonesia. Jadi bank sentral bisa menerbitkan SBI, kemudian SBI itu adalah surat utang, kemudian bisa dijual kepada siapa? Yang dijual yang kepada bank umum. Nah, berarti bank sentral menjual SBI kepada bank umum. Itu artinya berarti uang bank umum akan berpindah ke bank sentral. Berarti saldo di bank umum kan menurun. Kalau saldo bank umum menurun, berarti kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat jadi berkurang, sehingga jumlah uang beredar akan bertambah ya. Kalau menjual berarti dapat uang ya. Berarti kalau keadaan sedang deflasi berarti bukan menjual pilihannya, berarti membeli ya. Berarti bank sentral bisa membeli
sertifikat Bank Indonesia yang dari bank umum. Jadi SBI itu bisa berpindah-pindah tangan dari bank sentral ke bank umum bisa menjual lagi kepada bank sentral. Nah, kemudian kalau keadaan perekonomian sedang inflasi, yang dilakukan bank sentral adalah mengurangi jumlah uang beredar. Mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan suku bunga diskonto. Kalau menaikkan suku bunga diskonto itu artinya bank umum mengurangi pinjaman kepada bank sentral. Kalau mengurangi pinjaman kepada bank sentral berarti saldo di bank umum menurun. Kalau saldo di bank umum menurun berarti kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada nasabah jadi semakin berkurang sehingga jumlah uang beredar akan berkurang dengan sendirinya. Ya, begitu juga dengan menaikkan giro wajib minimum. Menaikkan giro wajib minimum berarti cadangan kemarin kan sudah saya jelasin ya di kuliah keberapa itu tentang GWM. Kalau bank sentral menaikkan GWM berarti sebagian besar saldo di bank umum akan dibayar kepada bank sentral dalam bentuk GWM, maka sisanya kan semakin sedikit saldonya. Berarti kalau saldo bank umum menurun, berarti kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada nasabah jadi berkurang, sehingga jumlah uang beredar akan menurun. Ya, itu menyangkut dengan GWM. Dan satu lagi, bank sentral bisa melakukan operasi pasar terbuka atau disebut sebagai open market operation. Kalau keadaan sedang inflasi, maka bank sentral menjual SBI kepada bank umum supaya saldo di bank umum menurun ya sehingga jumlah uang beredar berkurang. Begitu itu kebijakan moneter yang kuantitatif. Jadi kebijakan moneter yang kuantitatif itu sangat efektif dalam mempengaruhi jumlah uang beredar atau mengatasi inflasi dan deflasi. Sementara kebijakan moneter yang kualitatif itu kurang efektif karena dampaknya tidak terlalu signifikan ya. Apa saja yang termasuk kebijakan moneter yang kualitatif? Yaitu adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan untuk mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Nah, mengawasi ya atau mempengaruhi gimana caranya? Misalnya ini yang kuantitatif tadi ya. Ini penjelasannya yang kuantitatif tadi. Kemudian kalau yang kualitatif, misalnya bank sentral melakukan pengawalan pinjaman secara terpilih. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan yang mana harus digalakkan. Ada juga bentuknya adalah pembujukan moral kepada bank-bank umum. Nah, maka bank-bank umum ini kalau pembujukan moral, namanya kita kalau dibujuk ya bisa dipengaruhi atau bisa kita lakukan, bisa juga enggak. Jadi kurang efektif ini kebijakan moneter yang kualitatif dalam mempengaruhi jumlah uang beredar. Ya, jadi yang paling efektif itu adalah kebijakan moneter yang kuantitatif. Jadi kebijakan moneter yang kualitatif itu ada dua, pengawalan pinjam secara terpilih, kemudian pembujukan moral. Ada juga yang lain-lain, misalnya mengarahkan supaya bank-bank perdagangan memberikan pinjaman kepada pembeli rumah biaya murah dengan tingkat bunga yang rendah, menggalakkan pemberian pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil, memberikan syarat yang lebih ringan. Nah, ini kan bisa dilakukan oleh bank umum, bisa juga enggak, ya. Namanya juga seperti bentuknya himbauan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini kebijakan moneter atas keseimbangan ini nggak usah lah terlalu advance banget gitu kalau saya terangin ya, kalian nanti tambah pusing. Jadi kira-kira untuk pengantar ekonomi makro ya, jadi nggak usah sampai ke kurva yang tadi, bagaimana pengaruh kebijakan moneter terhadap kurva agregat demand dan agregat supply-nya, nggak usah di skip aja. Oke, sampai di sini barangkali materi yang untuk hari ini mengenai penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Gimana? Dari tadi udah per sub materi ya saya tanya ya, kalau misalnya ada yang belum dipahami silakan ditanya ya. Berarti tentang sub materi yang terakhir barangkali ada yang mau ditanyakan barangkali sebelum saya tutup. Coba direspon dulu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kalau begitu
kuliah hari ini cukup sekian dulu ya untuk apa tadi judulnya, penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Ya, ada teori klasik, ada teori Keynes ya tentang 3 aspek tadi. Oke, semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya kasih di portal. Itu ya, oke. Untuk hari ini kuliahnya cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.